Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 11 November 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polsek Poso Pesisir Selatan bersama Satgas Madagoraya amankan penemuan puluhan butir amunisi yang ditemukan warga saat menggali tanah untuk menanam kakao. Polda Kepulauan Riau menggelar upacara tabur bunga di perairan dermaga Ditpol Airut Polda Kepri dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-80 tahun 2025. Satuan Samapta Polres Halmahera Barat Polda Maluku Utara melaksanakan patroli malam di kawasan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Pemirsa, warga desa Taunca, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dikejutkan dengan penemuan puluhan butir amunisi saat menggali tanah untuk menanam kakao pada Senin pagi. Petugas dari Polsek Poso, Pesisir Selatan, bersama Satgas Madagoraya segera mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan. Warga berinisial S awalnya mengira benda itu hanyalah logam tua. Namun setelah diperhatikan ternyata bentuknya menyerupai peluru. Tak ingin mengambil resiko, warga langsung melaporkan temuan tersebut ke pihak kepolisian. Petugas dari Polsek Poso Pesisir Selatan bersama Satgas Madagoraya segera mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pengecekan ditemukan 30 butir amunisi. Terdiri dari 5 butir amunisi laras panjang jenis SS1 kaliber 5,5 mm dan 25 butir amunisi revolver kaliber 38 mm. Kami dari Satgas 2 Preventif Operasi Madagoraya 2025 mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada temuan amunisi di kebun milik warga pada saat melakukan penanaman bibit kakao di kebun, sehingga kami langsung turun ke lapangan terus mendapatkan barang bukti amunisi itu ada 30 butir kaliber 5,56 itu 5 butir, ada kaliber 38, 25 butir dan 1 proyektil. Kemudian kami langsung amankan dan koordinasi dengan identifikasi. Ini berkat kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Polri dalam hari ini memberikan informasi. Kami ucapkan terima kasih peran aktif masyarakat yang kami butuhkan untuk menjaga situasi keamanan khususnya wilayah Poso Pesisir Selatan. Kemudian kembali kami himbau untuk masyarakat apabila menemukan dan mendapatkan amunisi atau senjata rakitan agar dilaporkan atau disampaikan kepada kami untuk kami ambil langkah selanjutnya. Kapolsek menegaskan seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolsek Poso Pesisir Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga memastikan situasi di lokasi temuan tetap aman dan kondusif. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan benda berbahaya atau mencurigakan di lingkungan sekitar, demi menjaga keamanan bersama. Dari tim Humas Satgas Madagoraya melaporkan untuk Polri TV.
Nekat beraksi di tengah keramaian, seorang pelaku pencopetan babak belur dihajar pengunjung Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Menghindari amukan warga, petugas langsung mengevakuasi pelaku ke pos keamanan mal. Pemuda pelaku pencopetan ini langsung dievakuasi oleh petugas security Pusat Perbelanjaan Grand Indonesia Menteng, Jakarta Pusat karena khawatir menjadi bulan-bulanan masa. Aksi pencopetan ini terjadi saat pengunjung mal tengah ramai. Pelaku yang merupakan mantan penjual kerupuk Palembang tertangkap basah saat tengah mencomot ponsel milik korban seorang pengunjung wanita dari dalam tas. Teriakan korban yang menyadari ponselnya telah raib memicu perhatian para pengunjung hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi. Dari dalam tas pelaku, polisi mengamankan barang bukti 2 buah ponsel, di mana satu ponsel milik korban dan satu lagi hasil kejahatan pelaku di sebuah mal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Meski terhitung pemain baru dalam dunia percopetan, namun pemuda asal Batam, Kepulauan Riau itu merupakan spesialis copet dari mal ke mal dengan sasaran utama pengunjung wanita. Anggota kami, Subnit 1 Unit Reskrim Polsek Metro Menteng telah berhasil mengamankan satu orang laki-laki inisial MSR, umur 22 tahun, warga Kepulauan Riau, Batam, yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian handphone terhadap warga pengunjung Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pelaku ini kalau dilihat memang spesialis mall ke mall ya. Adapun kejadiannya pada saat korban yaitu saudari AKD umur 26 tahun warga Cilincing, Jakarta Utara sedang berada di Mall Grand Indonesia. Pada saat berjalan memang kondisinya itu sedikit padat. Ada yang memberitahu bahwasanya handphone yang ada di tas lempangnya itu ada yang mengambil. Dengan kondisi tersebut dia spontan langsung berteriak dan melakukan pengejaran. Teriakan tersebut yang didengar oleh security mall dan beberapa karyawan tenan mall sehingga pelaku bisa ditangkap di situ. Dari kejadian itu Piket Reskrim Polsek Metro Menteng bersama anggota Buser langsung mendatangi TKP dan dari hasil pemeriksaan ternyata di tasnya itu ditemukan 2 buah handphone. Yang pertama adalah handphone korban sendiri yaitu jenisnya iPhone 14 dan satu lagi handphone Redmi Note 70. Nah, ini dari Redmi tersebut berdasarkan keterangan dari pelaku itu didapatkan dari seorang korban yang sedang di Mall daerah Kemang. Biasanya berapa orang? Bertiga itu, Pak. Saya ikut mereka, Pak. Nah, peran lu apa? Membawa barang yang mereka dapat keluar, Pak. Sasarannya apa sih? Cewek, cowok? Sasarannya cewek, Pak. Cewek. Yang bawa tas yang enggak tertutup di belakang, Pak. Di belakangnya. Dari mall ke mall? Dari mall ke mall, Pak. Terus nanti barangnya dilempar ke mana? Itu lempar ke Arif, itu ada yang nampung ya, Pak. Pembagiannya gimana? Ya berapa harga handphone itu, Pak? Saya dibagi ada 200, 100. Sebelumnya kerja apa? Saya suruh jual kerupuk, Pak. Jual kerupuk. Iya, Pak. Kerupuk apa? Bangka? Kerupuk Palembang, Pak. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polisi menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga barang bawaan ketika berada di luar rumah, terutama di tempat-tempat keramaian seperti pasar dan mal, agar tidak menjadi sasaran pelaku tindak kejahatan. Dari Humas Polsek Metro Menteng, Polres Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV.
Kesadaran masyarakat Poso untuk menjaga keamanan wilayah terus meningkat. Sejumlah warga di Kecamatan Poso, Pesisir, Sulawesi Tengah menyerahkan puluhan amunisi dan senjata rakitan kepada pihak kepolisian. Penyerahan dilakukan di Mapolsek Poso Pesisir pada Kamis pagi, 30 Oktober 2025. Polisi menerima 64 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 2 magazin SS1, serta beberapa bagian senjata rakitan yang ditemukan oleh warga. Kasus serupa juga terjadi di Desa Masamba, ketika seorang warga menemukan 2 laras senjata rakitan dan 1 popor besi berkarat di gedung peninggalan orang tuanya. Barang tersebut langsung diserahkan kepada Babin Kamtibmas setempat dan diamankan di Mapolsek. Pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025 bertempat di Mako Polsek Poso Pesisir, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, diterima barang bukti berupa kantongan putih berisi amunisi tajam kaliber 5,56 sebanyak 64 butir dan 2 buah magasin jenis SS1 serta 1 karung berwarna putih berisikan 2 laras senjata rakitan dan 1 popor senjata rakitan terbuat dari besi yang dalam keadaan berkarat dan rusak. Barang temuan tersebut diserahkan melalui Babin Kamtibmas Kelurahan Mapane dan Babin Kamtibmas Desa Masamba kepada Kapolsek Poso Pesisir AKP Risdianto, dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Poso, lebih khusus Kecamatan Poso Pesisir, apabila masih menyimpan, melihat, memiliki, segera laporkan kepada Babin Kamtibmas Kecamatan Poso Pesisir. Ibda Ramli menegaskan kegiatan preemptif atau pencegahan dini terus digencarkan oleh Satgas Madagoraya untuk mendorong masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan meningkatnya kesadaran warga, diharapkan stabilitas keamanan di Kabupaten Poso dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat keamanan. Dari Humas Ops Madagoraya melaporkan untuk Polri TV. Menghadapi meningkatnya potensi bencana akibat cuaca ekstrim, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di lapangan Mapolda Sulteng pada Rabu 5 November 2025. Baik pemirsa Polri TV, saya Brigpol Siti Nurfika melaporkan dari lapangan Polda Sulawesi Tengah. Hari ini Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Endi Sutendi memimpin langsung apel kesiapan dalam rangka tanggap darurat bencana hidrometeorologi di wilayah Sulawesi Tengah. Apel ini menjadi langkah strategis Polda Sulawesi Tengah untuk memastikan kesiapan seluruh personil dan peralatan menghadapi terjadi akibat perubahan cuaca ekstrim. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi menjadi bentuk kesiapsiagaan seluruh jajaran kepolisian bersama instansi terkait dalam menghadapi ancaman bencana alam di wilayah Sulawesi Tengah. Apel tersebut turut dihadiri oleh Irwasda Kombes Pol Asep Aditna, para pejabat utama Polda Sulawesi Tengah, serta unsur Forkopimda dan seluruh personel peserta apel gabungan. Kita melaksanakan kegiatan upacara tanggap darurat penanggulangan bencana alam. Kita ketahui tadi pada amanat Bapak Kapolri sudah menjelaskan bahwa Indonesia ini termasuk ring of fire dan ini potensi bencananya cukup tinggi, termasuk pengaruh dengan iklim, ya iklim global, iklim kita yang ekstrim itu berpengaruh terhadap bencana yang ada di tanah air. Terkhusus yang ada di
Sulawesi Tengah, di mana Sulawesi Tengah kan pengalaman beberapa tahun yang lalu ada bencana tsunami, bahkan ada likuifaksi yang mana ini berdampak beberapa masyarakat menjadi korban, baik itu korban jiwa, harta dan benda dan lain sebagainya. Ini semua harus kita antisipasi dengan baik. Kami ditemani hadir bersama stakeholder terkait dari TNI Polri, Basarnas, kemudian BPBD, Damkar, semua potensi stakeholder terkait ikut melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa untuk menunjukkan soliditas, sinergitas, kolaborasi untuk kita siap menghadapi kalau sesuatu waktu terjadi bencana alam. Namun tentunya kita selalu berdoa berharap situasi di wilayah Sulawesi Tengah adalah kondusif dan terhindar dari bencana alam. Kehadiran lintas unsur ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang kerap kali terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Irjen Pol Endi Sutendi membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, yang dimana Kapolri menekankan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Ring of Fire, sehingga memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bencana alam. Kondisi ini diperparah dengan dampak perubahan iklim global yang memicu cuaca ekstrim di berbagai daerah. Tentunya masyarakat harus siap kalau sewaktu-waktu terjadi bencana, mereka tidak kaget lagi. Ini karena memang potensi kita ada bencana. Terima kasih kepada teman-teman media yang ikut bisa mensosialisasikan bagaimana langkah-langkah ataupun antisipasi terhadap atau setidaknya mengingatkan kepada masyarakat bahwa potensi bencana bisa saja terjadi. Total personel yang terlibat dalam apel tanggap darurat bencana hidrometeorologi mencapai 3.427 orang di seluruh jajaran Polda Sulawesi Tengah. Jumlah itu terdiri dari 2.196 personel Polri, 292 dari Polda dan 1.904 dari Polres jajaran, serta 1.231 personel gabungan dari TNI, BPBD, Basarnas, Satpol PP, PMI, Damkar, Dinsos, PLN, Lanal, dan Dinkes. Demikian saya Brigpol Siti Nurfika melaporkan langsung dari lapangan apel Polda Sulawesi Tengah untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.